Oke teman-teman, Assalamualaikum. Menanggapi video terakhir kemarin, materi 2, itu proses upload data yang dari spreadsheet ke AppSheet sudah dilakukan. Ini mungkin bakalan jadi materi terakhir, materi 3, yaitu pembuatan UX agar tampilan aplikasi ini lebih rapi lagi, lebih enak dilihat. Oke, untuk langkah pertama, teman-teman bisa ke menu UX. Lalu di sini sudah ada sampling, yaitu dari data daftar pemasukan. Kita lihat samplingnya. Oke, kita coba setting yang daftar pemasukan dulu. Sudah sesuai, kita buat table, ya kan. Lalu kolom ordernya ini kita buat manual, kita setting lagi agar lebih rapi. ID dihilangkan, berarti kita ngambil kolom rincian pemasukan, kategori sama histori pemasukan. Histori pemasukan ini kita hilangkan aja dulu. Oke, jadi untuk menu daftar pemasukan ini kita ngambil rincian pemasukan dan kategori. Lalu kita rubah icon daftar pemasukannya. Oke, contohnya ini oke ya, ini daftar pemasukan. Nah, menu icon menu daftar pemasukan sudah berubah ya kan, tinggal kita save. Nah, sekarang untuk tampilan UX menu daftar pemasukan sudah jadi. Nah, ini kita coba klik salah satu dari rincian pemasukan, contoh di rincian pemasukan ini. Nah, ini tampilannya kan masih kurang rapi. Nah, ada histori pemasukannya juga. Itu kita masuk ke teman-teman bisa klik sistem view. Nah, ini muncul referensi view-nya. Kita cari yang daftar pemasukan. Nah, ini. Nanti kita rubah tampilan referensi view untuk daftar masukan di detailingnya. Oke, kita sudah masuk. Kita rubah manual. Jadi dihilangkan. Jadi kita buat center atau set by set kayak gini bisa. Tapi saya lebih suka ini sih center. Lalu slideshow ini tergantung ya kebutuhan teman-teman ya, bisa diaktifkan atau tidak. Terus untuk desktop multi column layout ini jadi tampilan aplikasi ini bisa teman-teman buka di websitenya melalui laptop atau PC, jadi bisa dilihat versi desktopnya. Oke, cukup untuk detailingnya. Lalu kita rubah untuk tampilan di tampilan menu kolom di ini rinciannya ya, rincian pemasukan. Teman-teman bisa klik tanda ini, tanda kayak semacam icon mata. Ini kan non aktif, ini bisa diaktifin dengan cara diklik. Nah, kita langsung bisa edit langsung dari sini, dari kolom aplikasinya, terus diedit, edit view. Nah, yang satu masuk inline-nya, kita rubah inline-nya biar tampilannya lebih rapi.
Kamu lagi nonton movie, tanggal, tapi kamu tahu nggak kalau ada aplikasi musik di mana kamu bisa dengerin podcast tanggal, rincian pemasukan nominal. dengan di aplikasi Nah, musik. keterangan, oke. Sudah selesai, tinggal teman-teman simpan, klik save. Nah, lalu kita nonaktifkan lagi untuk icon matanya ini. Jadi tampilan menu daftar pemasukan ini sudah jadi, tapi nanti menu daftar pemasukan ini sama daftar pengeluaran kan hanya sekedar daftar ya. Jadi nanti kita hide dari aplikasi biar lebih ringkas. Jadi yang menu yang muncul di aplikasi ini cuman eh, pemasukan, rincian pemasukan sama rincian pengeluaran lalu saldo. Oke, daftar pemasukan sudah jadi, lalu tinggal diduplikat daftar pemasukannya ini, diduplikat saja. Daftar pemasukannya ini tinggal di duplikat saja, kita copy. Nah, yang duplikatnya ini kita rubah namanya, view name-nya menjadi daftar pengeluaran. Lalu for this datanya ini kita ambil penggunaan. Oke, berarti ini daftar penggunaan. Kita rubah view name-nya daftar penggunaan. Oke, tampilannya sudah view tab-nya table sama kayak daftar pemasukan. Kita tinggal rubah di kolom ordernya. Kolom order kita tambahkan di add, itu kita munculkan rincian penggunaan. Oke, kita rubah. Oke, displaynya juga sudah menyesuaikan sama kayak yang daftar pemasukan, karena tadi kan kita duplicate UX-nya, tinggal ngerubah datanya saja sama view name-nya, lalu sedikit setting di kolom order untuk menunjukkan kolom yang diinginkan teman-teman. Oke, kita save dulu. Oke, sudah. Lalu kita klik salah satu ini ya, salah satu daftar penggunaan, ya kan, rincian penggunaannya kita klik salah satu. Kita lihat untuk tampilannya kan masih berbeda sama yang daftar masukan. Kita rubah dulu di reviewnya, daftar penggunaan manual, kita hilangkan ID, terus kita tadi booking center. Oke, sudah. Lalu histori pengeluarannya dimunculkan. Oke, kita edit view-nya ini, kita ambil tanggal, rincian penggunaan, kategori KM, nominal, keterangan. Kita save. Nah, oke. Sekarang untuk menu daftar pemasukan dan penggunaan ini sudah selesai, ya kan? Kita tinggal, oh iya, lupa, kita setting untuk ini, kolom entry-nya ketika kita menambahkan salah satu sebuah rincian itu akan muncul form kolom. Ini contoh ini pemasukan. Nah,
contoh ya, ini contoh ya, daftar pemasukan. Kita klik tanda plus ini, akan muncul form untuk mengisi rincian pemasukan yang baru tuh. Nah, ini kita setting dulu di rincian, di reviewnya, di daftar pemasukan untuk yang form kita edit. Kolom ordernya ini kita buat manual, ID dihilangkan, berarti tinggal rincian pemasukan dan kategori. Oke, di sini ada tanda bintang, itu artinya wajib diisi karena waktu di data sini, kolom data daftar pemasukan ini, rincian pemasukan dan kategori ini require-nya kita aktifkan, jadi wajib diisi. Oke, kita save. Oke, lalu kita setting juga di daftar penggunaan untuk form entry-nya. Nah, ini kita rubah di review untuk daftar penggunaan form. Kolom order kita buat manual, ID kita hilangkan. Oke, save. Oke, ini untuk menu daftar masukan dan penggunaan ini sudah selesai. Oke, lalu kita akan membuat menu rincian pemasukannya dengan cara teman-teman bisa klik new view, create a new view, kita klik, akan muncul UX baru, ya kan? Tapi untuk for this datanya ini masih daftar pemasukan. Kita rubah ke rincian saldo masuk. Oke, berarti view name-nya kita rubah pemasukan. Itu aja ya. Pemasukan. Lalu view tab-nya kita buat data, tabel, terus manual, kolom ordernya kita buat manual, bulan tahun kita hilangkan, nominal. Oke, lalu untuk short by-nya kita ambil dari tanggal, lalu dirubah ke descending. Descending ini berarti nanti yang terbaru itu di row yang paling atas. Jadi semakin tanggalnya itu lama, dia semakin ke bawah nantinya. Jadi untuk kontrol terbarunya kita lebih enak kalau dibuat descending gini. Oke, display kita buat karena ini pemasukan ya, kita buat icon inbox. Bisa pilih ya, banyak iconnya. Oke, kita save dulu. Lalu kita coba klik salah satu di menu pemasukan ini, rincian pemasukannya. Nah, tampilan detailnya kan masih amburadul ya. Kita setting juga rincian pemasukan detailnya, kolom order manual, ID dihilangkan, bulan, tahun, tanggal, kita buat center, lalu oke, cukup. Slideshow. Oke, rincian detail sudah ini sudah kita setting ya. Lalu kita setting ke
kita save dulu lah, lebih enak. Nah, lalu kita setting ke form entry-nya. Nah, ini kan masih cek-cekan nih, kita rapikan lagi untuk form entry-nya. Caranya di review, lalu rincian saldo masuk yang untuk formnya, kita kolom order manual, kita buat manual, lalu ID dihilangkan, tanggal bulan tahun dihilangkan. Oke, oke, selesai, kita save. Nah, di kolom untuk form entry-nya ini sudah kita rapikan ya, jadi ada tanggal, rincian pemasukan, nominal, dan keterangan apabila perlu diisi. Oke, sudah jadi. Lalu kita buat menu pengeluaran. Oke, caranya sama. Teman-teman klik new view, create a new view. Oke, lalu for this datanya kita ambil dari rincian saldo keluar. View name-nya kita buat pengeluaran. Oke, view tab-nya kita buat table. Kolom order kita buat manual. Oke, lalu short by-nya kita ambil dari tanggal, dibuat descending, settingan tanggalnya, filternya, lalu oke, save. Oke, lalu detailnya, detail pengeluarannya kita setting. Keterangan KM kita buat center, kita save. Lalu untuk ini form entry pengeluaran kita setting juga. Oke. Di sini kan ada kolom KM. Jadi ini nanti saya buat kolom KM ini keluar apabila itu penggunaannya hanya untuk maintenance transportasi. Jadi contohnya kayak servis motor, servis mobil, ganti oli, itu nanti teman-teman bisa ngisi kilometernya. Jadi kita bisa tahu, oh kita terakhir ganti oli itu di kilometer berapa. Tuh. Jadi secara nggak langsung kita juga bisa eh, monitor kondisi unit kita. Tuh. Nah, caranya nanti kita isi formulanya di menu data, kolom, lalu di daftar, lalu di data rincian saldo keluar. Kita isi formulanya di menu KM. Karena rincian penggunaan ini mengambil data dari daftar penggunaan, jadi agar kategori ini bisa terisi otomatis sesuai apa yang sudah diisi di di kolom rincian penggunaan, itu kita menggunakan formula. Kita langsung pilih ke ini pengisian formula, lalu pilih data explorer, kita
buka untuk daftar penggunaan, ya kan? Nah, lalu kita klik insert. Tentang. Nah, otomatis dia akan mengisi formula sendiri yang ini cara bacanya mengambil dari rincian penggunaan yang sama dengan kategori rincian penggunaan. Oke, kita save. Kita save terlebih dahulu. Lalu untuk kolom KM ini agar hanya muncul ketika kita mengisi rincian penggunaan untuk maintenance kendaraan. Caranya kita klik ini tanda pensil, lalu teman-teman bisa pilih ini menu show ini, kita klik filternya, lalu kita isi formula seperti ini. Oke, jadi rumusnya ini cara bacanya, jika kolom kategori ini tidak berisi nama servis motor ataupun servis mobil, kolom ini tidak akan muncul. Gitu. Oke, kita save. Kita klik down. Nah, otomatis cara tampilan di entry formnya untuk pengeluaran itu yang muncul hanya perincian penggunaan yang perlu diisi sama nominal. Jadi untuk kolom kategori sama kilometer tidak akan muncul. Kita save. Sekarang kita coba untuk mengetes formula tadi yang di form pengeluaran dengan cara kita klik tanda icon plus, lalu kita coba ganti oli motor ini, kita pilih ganti oli motor. Nah, untuk kolom KM akan muncul mengikuti kategori ini, servis motor. Apabila diganti dengan misal belanja kebutuhan pokok, nah kolom kilometernya akan hilang. Jadi formula tadi itu membaca apabila kategori ini berisi servis motor atau servis mobil, kolom kilometer akan muncul. Jadi gitu penjelasannya. Oke, sekarang kita rubah icon pengeluaran dengan cara outbox. Tadi kan inbox. Kita sekarang cari outbox. Oke. Lalu kita save. Nah, sekarang untuk menu daftar penggunaan, pemasukan, rincian pemasukan, dan rincian pengeluaran sudah jadi. Tapi saya nggak ingin memunculkan daftar penggunaan dan daftar pemasukan ini. Jadi saya hide dengan cara ini. Teman-teman bisa pilih balik ke primary views, klik daftar pemasukan, lalu untuk positionnya ini teman-teman bisa rubah ke ref. Nah, menu daftar pengeluaran pemasukan sudah tidak muncul di tampilan menu aplikasinya. Terus sama juga yang daftar penggunaan, posisinya kita pilih ref. Oke. Terus untuk pemasukan ini saya buat first. Pengeluaran ini saya buat X. Oke, kita save. Nah, oke. Sekarang tampilan aplikasi Cashflow-nya lebih simple, kan nggak terlalu rame. Ya, lalu kita akan
membuat UX saldo agar kita bisa terus monitor sisa saldo yang saat ini tersedia. Tuh. Caranya new view, klik new view, ambil saldo, for this datanya, view name-nya kita namai saldo. Lalu tampilannya atau view type-nya kita buat detail. Oke. Terus column ordernya saya ambil saldo akhir saja. Kalau teman-teman mau tampilkan semuanya bisa, tinggal sesuaikan column ordernya. Kalau buat saya hanya saldo akhirnya saja. Oke, sudah selesai, kita save. Oke, saldo untuk menu saldo sudah jadi. Terus kita buat grafik progresnya dengan cara klik new view, create a new data, lalu kita buat chart. Kalau order kita ambil, oh salah. Oke, kita untuk for this datanya kita ambil saldo, bukan ya, ambil dari daftar pemasukan, rincian saldo masuk. Oke, berarti ini kita namai progres pemasukan. Oke, chart type-nya kita buat histogram karena kita ingin lihat progresnya. Lalu chart kolomnya kita ambil dari tanggal, lalu nominal. Chart kolomnya kita ambil dari tanggal, lalu grup aggregate-nya kita sum nominal, kita pilih sum nominal, ya kan? Jadi di sini akan muncul nominal setiap barnya. Contoh ini di tanggal 1 bulan 5 2026 ada pemasukan sebesar 5 juta. Sedangkan di tanggal 15 bulan 5 2026 ada pemasukan sebesar 750.000. Begitu. Oke, show legend kita nonaktifkan biar lebih optimal grafiknya. Lalu display-nya ini ya, untuk chart colornya terserah teman-teman ya, bisa ditambahkan warna ini. Kalau saya sih lebih suka warna merah ya, saya buat warna merah. Oke, kita save dulu. Lalu kita buat progres pengeluaran. Ini tinggal di duplicate atau di copy. Untuk for this datanya kita rubah ke rincian saldo keluar. View name-nya kita rubah menjadi progres pengguna. Oke, grup aggregate-nya sama, kita ambil subnominal, chart column-nya kita ambil tanggal, dan di sini langsung kelihatan progresnya di tanggal 17 bulan 5 2026 itu ada pengeluaran sebesar 1 juta, di tanggal berikutnya ada 60.000, 20.000, 20.000, dan seterusnya. Nanti teman-teman bisa melihat progres pengeluaran dan pemasukan
melalui cat ini. Nah, biar tampilannya lebih ringkas lagi. Oke, sebelumnya kita save dulu. Lalu untuk 3 menu ini kita buat jadi satu menu, ya kan? Jadi 3 menu ini kita hide, nanti kita buatkan jadi satu menu tampilan, lebih lebih apa? Efisien lagi, lebih efektif lagi. Nah, caranya oke, kita ke primary view, progres pemasukan, kita ref, posisinya kita buat ref. Oke, lalu progres penggunaan begitu juga, posisinya kita buat ref. Saldo juga posisinya kita buat ref. Lalu kita tambahkan menu baru, kita klik new view, create a new view. Kita lalu pilih view tab-nya dashboard. Nah, otomatis nanti kolom tadi akan menghilang. Di sini view name-nya kita buat saldo progres. Oke, lalu view entry-nya kita tambahkan, ya kan, saldo, lalu progres pemasukan, lalu tambahkan lagi progres penggunaan. Jadi tampilannya nanti di aplikasi seperti ini. Nah, dalam satu menu teman-teman bisa lihat saldo akhir, progres pemasukan, dan progres penggunaan. Oke, lalu kita rubah icon displaynya untuk saldo progres ini ke dompet kayaknya ya, lebih cocok. Wallet. Oke. Atau kalau enggak kita buat view name-nya saldo aja ya, lebih simpel, nggak terlalu panjang. Oh ya, nggak boleh kembar ini namanya. Ini yang ini kita rubah saldo satu gitu aja lah. Lalu yang di sini kita buat saldo. Nah, oke, nice. Kita save. Nah, sekarang aplikasi cashflow-nya sudah jadi. Dari menu pemasukan, entry pemasukan, lalu pengeluaran, entry pengeluaran, dan yang terakhir menu saldo. Di sini teman-teman bisa setting setiap setting view. Jadi ketika teman-teman masuk aplikasi ini langsung yang tampil dahulu itu view saldonya biar enak. Teman-teman bisa pilih ini option di menu UX, lalu option starting view-nya dirubah ke saldo. Kita save. Nah, jadi setiap nanti teman-teman masuk aplikasi ini, teman-teman akan dihadapkan menu utama yaitu saldo. Jadi langsung tahu saldonya gitu. Oke, semoga teman-teman bisa memahami untuk materi ketiga ini dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.